Halo anak-anak hebat di seluruh Nusantara. Ya, jumpa lagi dengan saya Bu Dewi yang akan menemani kalian belajar dalam acara Kimia dari program TV Andi. Kita akan belajar tentang materi kelas 3, khususnya untuk tema 1, untuk jenjang SD atau MI. Ya, materi kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Bagaimana? Sudah siap semua? Ya, baik. Jika sudah siap, mari kita belajar pada materi ini dengan semangat. Baik, coba sebelum kita masuk ke dalam materi, perhatikan makhluk hidup yang ada pada gambar di bawah ini, ya. Coba apa saja yang bisa terlihat di situ, anak-anakku? Ya, ada seekor sapi. Lalu ada apa lagi? Ada kelinci, terus ada monyet yang sedang bergelantungan, dan juga ada burung, dan ada apa itu yang paling sebelah kanan itu, yang lehernya panjang? Ya, di situ ada seekor jerapah. Coba perhatikan gerakan-gerakan mereka. Kira-kira mereka sedang apa ya? Ya, sembari kita mengamati gambar tadi, kita diingatkan bahwa di sekitar kita itu ada dua jenis makhluk. Yang pertama adalah makhluk tidak hidup, contohnya itu seperti batu, kemudian ada botol, kemudian ada benda-benda langit, dan lain sebagainya. Namun untuk yang kedua, makhluk itu ada yang dinamakan sebagai makhluk hidup. Ya, untuk makhluk hidup seperti yang tadi sudah dilihat ya dari slide pertama tadi, ada beberapa hewan yang memang sering kita jumpai dan ada di sekitar kita. Nah, hewan-hewan tersebut merupakan contoh dari makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Coba sekarang perhatikan gambar ini kembali ya. Di situ ada seekor rusa sedang makan. Nah, di atas rusa itu ada seekor burung sedang bertengger di ranting pohon. Ya, dari kedua hewan ini dan juga ada satu lagi yaitu tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Nah, apa saja ya ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Nah, coba perhatikan. Yang pertama adalah bernafas. Coba perhatikan untuk hewan rusa ini. Rusa ini ternyata dia memiliki hidung. Hidung digunakan untuk bernafas. Kegiatan bernafas itu adalah untuk menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, semua makhluk hidup sama ya untuk bernafas ini. Nah, selain hewan juga manusia pun juga mengalami yang namanya pernafasan. Kita juga bernafas dengan menggunakan salah satu panca indera kita ya, yaitu hidung. Baik, untuk ciri yang pertama ini, untuk ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Kemudian ada juga yang kedua, perhatikan, yaitu tumbuh. Ya, kalau kita melihat bagaimana seekor rusa kecil itu dia pertama kali itu dilahirkan dari induknya, pada akhirnya seiring dengan perjalanan waktu, ketika dia sudah uh, belajar untuk makan, minum, dan mengkonsumsi untuk hidupnya, ternyata dia mengalami pertumbuhan dari kecil sampai besar. Demikian juga tumbuhan ya. Tumbuhan jika kita menanam dari sebuah biji, kemudian kita siram, kita pupuk, ternyata tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Bagaimana dengan manusia? Sama saja ya, sama saja, yaitu kita dulu pernah jadi bayi. Bayi kemudian sekarang sudah jadi anak-anak. Kalau ke depannya kita bisa jadi remaja, lalu bisa jadi pemuda, jadi mama-mama dan papa-papa itu orang tua, lalu jadi eyang-eyang, dan pada akhirnya kita kembali lagi bisa meneruskan keturunan kita melalui anak cucu kita. Nah, yang kedua adalah tentang pertumbuhan. Selanjutnya untuk hidup, bagaimana seekor hewan ataupun seorang manusia ataupun tumbuhan itu dia bisa tumbuh
tumbuh itu memerlukan asupan makanan ya. Sehingga untuk ciri yang ketiga ini, semua makhluk hidup itu membutuhkan makan. Lalu ada juga untuk memperoleh makanannya kita juga perlu ingat bahwa semua makhluk hidup itu memiliki cara untuk beradaptasi. Misalkan ada seekor burung elang ya. Siapa di sini yang pernah melihat burung elang? Ya di TV, boleh pada gambar bisa ya. Untuk burung elang itu memiliki ciri khusus yang merupakan adaptasi untuk memperoleh makanannya. Yang pertama kita lihat dari paruhnya ya. Paruh ini digunakan untuk merobek makanan dan juga untuk makan. Nah, kemudian perhatikan juga untuk elang ini juga memiliki ciri yang lain yaitu pada cakarnya. Ya, coba sekarang ingat-ingat kembali tentang cakar burung elang. Kira-kira cakarnya kuat ataukah lemah? Ya, cakarnya itu adalah merupakan cakar yang kuat ya untuk mencengkram mangsa. Nah, ya mungkin banyak sekali ya, tidak hanya burung elang, ada juga bebek. Kalau misalkan kita lihat seekor bebek, kemudian ada itik, itu dapat beradaptasi dengan secara morfologi itu dengan selaput pada kakinya. Nah, manfaatnya adalah untuk berenang. Dan masih banyak lagi ya hewan-hewan maupun yang ada di sekitar kita itu memiliki cara adaptasi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita perhatikan kembali. Setelah tadi ada bernafas, kemudian ada tumbuh, ada makan, ada juga adaptasi. Ada lagi ciri yang selanjutnya yang kelima yaitu tentang perkembangbiakan. Nah, semua makhluk hidup itu berkembang biak. Cara berkembang biaknya macam-macam. Ada bertelur, ada beranak, ada bertelur dan beranak. Nah, nanti tinggal kita akan bahas pada materi yang berikutnya. Selanjutnya ada bergerak ya, ciri yang dapat kita pelajari dan kita amati itu adalah pergerakan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan sebenarnya semuanya mengalami pergerakan. Hanya saja untuk tumbuhan itu pergerakannya tidak bisa seperti hewan dan manusia ya, bisa berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain. Tapi mereka juga sebenarnya bergerak walaupun secara pasif. Kita ingin lihat dulu tentang seekor kupu-kupu. Coba diingat-ingat lagi pergerakan kupu-kupu seperti apa? Ya, kupu-kupu yang berjalan, bisa juga kupu-kupu itu berjalan kecil-kecil itu di dahan, tapi kupu-kupu itu paling sering kita amati adalah ketika dia mengepakkan sayapnya. Ya, pergerakan kupu-kupu ini dia manfaatkan untuk mencari makanan dan juga untuk bertahan hidup. Selain kupu-kupu ada juga pergerakan manusia ya, pergerakan manusia ketika kalian berlari, berjalan, itu kan mengalami perpindahan juga. Sedangkan untuk yang hewan, coba perhatikan, hewan-hewan di sekeliling kalian saat ini apa aja itu? Ya, kalau kita lihat ada seekor semut ya, seekor semut yang banyak ya kita temukan baik di rumah ataupun di sekolah ataupun di mana-mana itu kayaknya semut itu sering kita jumpai. Nah, semut itu juga bergerak ya, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mereka kadang bergerak itu untuk mencari makan, untuk juga kembali ke sarangnya dan lain-lain aktivitasnya seekor semut. Nah, ada juga burung ya. Coba perhatikan lagi pada gambar ini. Ada seekor burung bertengger di sebuah dahan ya. Burung itu juga bisa mengepakkan sayapnya, pergerakannya, kemudian dia juga bisa berjalan dari satu ranting ke ranting yang lain, kemudian melakukan gerakan memberikan makanan pada anaknya, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya kegerakan dan gerakan dari makhluk hidup ini, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Ya, semuanya mengalami pergerakan. Bagaimana sebuah tumbuhan itu dikatakan bergerak? Kapan ya? Nah, coba kita ingat-ingat lagi ketika kita melihat sekuntum bunga yang masih kuncup. Ya, mungkin karena tidak diperhatikan dan karena gerakannya itu lambat, jadi mungkin malamnya kita melihat bunga itu kuncup, tetapi pagi harinya kita lihat bunga itu sudah mekar. Nah, jika itu direkam dan juga kalian bisa mengamati hasil rekaman itu ternyata
itu bisa mengalami pergerakan secara pelan-pelan sampai dia mekar. Selain dengan mengalami kegerakan seperti itu, ada juga sebenarnya yang mengalami gerakan-gerakan yang mudah diamati, misalkan pada tumbuhan putri malu. Ya, siapa di sini yang pernah lihat putri malu? Ya, kalau tumbuhan putri malu biasanya kita sentuh, apa yang terjadi? Iya, mereka mengatupkan atau menelangkupkan daun-daunnya, ya. Nah, pergerakannya ini bisa kita amati langsung, tetapi tidak semua tumbuhan seperti itu. Paling tidak kita melihat bahwa pergerakannya itu bisa kita lihat juga ketika dia kecil sampai akhirnya menjadi tumbuhan yang dewasa. Baik, coba sekarang Ibu akan bertanya pada kalian, ada berapa tadi ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari saat ini? Ada 6 ya. Yang pertama, bernafas, lalu tumbuh, yang ketiga makan, ya, yang keempat adaptasi, yang kelima berkembang biak, dan yang keenam ya bergerak. Baik, sudah pintar semua ya. Kita akan lanjut lagi pada materi yang selanjutnya. Ya, coba sekarang kita ada tugas ini untuk mengamati hewan-hewan yang hidup di sekitar kita. Baik hewan itu baik hewan yang ada di rumah atau ada di sekolah atau di mana tempat kalian bermain juga boleh ya. Di sekitar kita kira-kira ada hewan apa saja ya? Coba sekarang tugas kalian adalah menuliskan hewan-hewan yang ada di sekitarmu itu baik yang dipelihara maupun tidak untuk dikelompokkan dan kita sesuaikan dengan cara perkembangbiakannya. Nah, saat ini kita akan mengamati bagaimana dan secara apa dia berkembang biak. Kita bedakan hanya dua ya. Yang pertama adalah yang melahirkan atau beranak. Kemudian yang kedua adalah bertelur. Ya. Cara yang pertama adalah silakan sebutkan. Misalkan tadi ada rusa. Rusa kira-kira beranak atau bertelur? Iya, seekor rusa itu dia beranak atau dengan cara melahirkan. Nah, nanti kalian bisa menuliskan di sebelah sisi kiri ya, nama hewannya itu adalah rusa. Kemudian yang bagian melahirkan atau beranak itu silahkan dicentang. Kemudian yang bertelur kalian beri tanda strip. Kemudian tadi coba amati kembali untuk yang burung ya. Kira-kira untuk burung ini beranak atau bertelur? Melahirkan atau bertelur? Ya, kalau kalian berasumsi itu bertelur, maka tulislah nama hewan di kolom sebelah kiri. Kasih nama burung atau jenis burungnya apa terserah ya. Misalkan burung pipit dengan cara melahirkan kita centang, lalu yang selanjutnya untuk yang melahirkan kita strip ya kalau untuk burung, kemudian yang bertelur kita centang. Nah, misalkan seperti itu. Untuk hewan-hewan yang lain nanti tergantung pengamatan kalian. Mana yang termasuk kelompok beranak atau melahirkan dan mana yang termasuk kelompok bertelur. Bisa semua ya? Oke, sip. Semuanya anak hebat. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menceritakan tentang sebuah pengalaman teman kita yang bernama Adi ya. Pada hari Minggu, Adi mengunjungi peternakan milik pamannya. Nah, itu ada gambar Adi kecil ya, sedang ke rumah pamannya. Pamannya ini ceritanya memiliki peternakan ayam. Di peternakan tersebut terdapat banyak ayam petelur dan setiap harinya mampu menghasilkan ribuan telur ayam. Nah, hari itu Adi membantu pamannya menghitung telur ayam yang dikirim ke pasar. Coba perhatikan, kira-kira bagaimana ya cara si Adi ini mengambil telur dari peternakan itu?
Ya, dia mengambil dengan cara menampungnya dalam sebuah keranjang. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah dihitung, ternyata jumlah hari itu ya, antara paman, kemudian adik, dan juga yang lainnya menghitung itu ternyata jumlahnya ada 1.335. Tapi bagaimana ya, maksudnya saat itu adik kan masih belajar sama seperti kalian. Bagaimana cara membaca angka 1.335 ini? Saat ini kita akan belajar tentang nilai tempat, ya. Baik, nilai tempat untuk 4 angka, ini kita sebut sebagai paling besar itu adalah ada ribuan. Kemudian setelah ribuan, kita lihat ada ratusan. Setelah ratusan, kita ada puluhan. Setelah puluhan, kita ada satuan. Baik, coba kita perhatikan lagi ya. Misalkan kita anggap ini adalah ribuan, maka untuk selanjutnya ini adalah ratusan, kemudian ini ada puluhan, dan ini adalah satuan ya. Jumlah telur adalah 1.335. Nah, 1.000 ini kita anggap satu balok ini 1.000, kemudian ratusan kita anggap seperti ini, dan puluhan adalah 3 tusuk. Tapi di sini kita lihat, ini anggap saja berjajar ya, ada 3 baris begitu, kemudian satuan itu adalah bijian. Baik, untuk membaca pada bilangan 1.335 ini dapat kita uraikan berdasarkan nilai tempat, itu menjadi angka 1.000, kemudian ada 300, 30, dan yang terakhir 5. Di mana angka 1 ini pada bilangan 1.335 ini menempati nilai tempat ribuan dan nilainya adalah 1.000. Nah, angka 3 pada bilangan 1.335 ini menempati nilai tempat ratusan dan nilainya adalah 300. Hati-hati ya, di sini nilai angka 3-nya ada 2, yaitu pada baris kedua dan ketiga. Nah, angka 3 yang kedua, angka 3 pada belakang 3 yang tadi, itu ternyata menempati nilai tempat puluhan dan nilainya adalah 30. Sedangkan yang terakhir adalah angka 5 pada bilangan 1.335 ini, dia menempati nilai tempat satuan dan nilainya adalah 5. Oke. Sehingga lambang 1.335 ini bila dibaca adalah 1.335. Nah, coba sekarang tugas kalian adalah membaca lambang bilangan. Misalkan untuk kelas 3 ini kita akan mengenal lambang bilangan ribuan ya. Kalau misalkan 1, 4, 5, 6. Nah, bacanya gimana? Ada yang bisa? 1, 4, 5, 6. Kira-kira yang menempati angka ribuan yang mana ya? Ya, angka 1. Kemudian angka ratusan, angka 4. Kemudian yang angka puluhan, angka 5. Dan yang satuan adalah angka 6. Baik, pintar sekali ya. Kalian sudah mulai belajar untuk membaca bagaimana itu bilangan dengan nilai angka tertinggi adalah ribuan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengenal bahwa kalau tadi kita sudah mengenal beberapa angka karena kita melihat ada seekor ayam yang sedang bertelur kemudian dihitung sama si Andi, kita ingat lagi bahwa ayam itu termasuk hewan yang hidup di darat atau di air ya. Nah, kita ingat-ingat lagi. Siapa di sini yang pernah melihat ayam? Ya, tentu semuanya pernah melihat ya. Kalau kebanyakan melihatnya adalah sudah di meja makan yang berupa ayam goreng, kemudian ada ayam kecap, kemudian ada ayam yang lain-lain diolah. Kita melihat bahwa ayam yang hidup itu juga termasuk hewan dengan cara hidup yang khusus. Nah, coba perhatikan.
Ayam itu kalau menurut kalian hidupnya di darat atau di air? Ya, betul. Ayam itu ternyata hidupnya banyak di darat. Oleh sebab itu dia disebut sebagai hewan darat. Nah, dilihat dari pengertiannya, hewan darat adalah hewan yang menghabiskan waktu terbanyaknya adalah untuk hidup di daratan. Berbeda dengan yang namanya hewan air. Kalau tadi ada hewan darat, maka yang kedua ada hewan air. Nah, hewan air ini adalah hewan yang menghabiskan lebih banyak hidupnya di dalam air. Tugas kalian sekarang, kira-kira ini bisa tidak ya menyebutkan contohnya mana saja itu yang disebut sebagai hewan darat dan mana yang disebut sebagai hewan air. Nah, tadi sudah ada satu contoh ya. Untuk hewan darat ini ada ayam. Nah, coba kalian sebutkan untuk hewan darat lainnya. Ya, pasti kalian sudah pandai dan pintar ya. Kita lihat contoh yang kedua. Untuk hewan air, kira-kira apa saja? Tepat sekali. Oke, sekarang kita akan kupas satu-satu ya. Mana itu yang disebut sebagai hewan darat dan hewan air? Nah, kalau tadi kita lihat ada ayam, seekor ayam betina. Kalau ayam betina, kita lihat juga ayam jantan, seekor jago yang kita lihat di gambar ini adalah termasuk juga hewan darat. Contoh yang lain ada juga untuk hewan harimau, kemudian ada juga rusa, ada juga kambing, kemudian ada juga kuda, dan lain-lain. Coba sekarang, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam hewan darat? Dilihat dari bagaimana dia tinggal. Ya, untuk macam-macam hewan darat ini, yang pertama kita lihat ada yang tadi ya, tapi coba untuk hewan yang lain, kira-kira apa saja? Betul, ada sapi, ada gajah, ada singa, ada jerapah, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya contohnya ya, karena memang sering kali kita lihat dan kita amati di sekeliling kita. Baik, selanjutnya ada lagi nih, kita lihat tentang contoh dari hewan air. Coba untuk hewan air, tadi sudah ada yang menyebutkan ya ikan, betul. Ikan itu termasuk hewan air, karena memang dia habitatnya ada di air, tempat hidupnya ada di air. Nah, kemudian ada hewan apa lagi ya ini ya? Oh, ini ada cumi-cumi. Siapa yang suka makan cumi-cumi? Ya, semuanya suka ya, hampir semuanya suka cumi-cumi. Cumi-cumi itu hidupnya di laut, tapi dia juga termasuk hewan air karena memang hidupnya harus di dalam air. Kemudian ada juga ini udang ya, udang yang sering kita makan dan dihidangkan di restoran-restoran maupun di rumah. Itu termasuk juga hewan air karena dia hidupnya banyak di air. Ada juga ini hewan lumba-lumba. Ya, siapa yang pernah melihat pertunjukan lumba-lumba? Saya rasa semuanya pernah ya, paling tidak pernah menyaksikan di layar kaca, baik di YouTube maupun di manalah di televisi ternyata banyak. Atau yang menyaksikan langsung itu juga kita bisa mengamati lumba-lumba itu melakukan atraksinya atau dia hidup itu berada di air ya, baik itu berupa lautan lepas ataupun kolam yang sengaja dibikin untuk tempat hidupnya. Sebenarnya beberapa hewan air ini seperti udang itu kalau misalkan kita taruh di daratan, kalau hanya sebentar mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan besar dia akan mati karena dia memang membutuhkan air sebagai habitat utamanya. Demikian juga untuk cumi-cumi ya, cumi-cumi juga pernah kan kita lihat cumi-cumi itu kita taruh di meja atau di darat di pinggir pantai, ternyata dia masih bisa berjalan. Tetapi kita lihat bahwa sepanjang hidupnya memang dia bisa hidup di daratan sebentar, tapi kalau memang dalam jangka waktu yang lama, kemudian kita biarkan saja, ada kemungkinan dia adalah mati. Karena memang hewan ini termasuk hewan air. Sebagian besar hidupnya itu berada di perairan. Masih banyak lagi ya, ada contoh-contoh yang lain lagi seperti kerang,
kemudian ada kepiting, dan juga hewan-hewan yang lainnya. Nah, untuk hewan air ini ternyata dibedakan jadi 3 tempat mereka hidup. Yang pertama ada di air tawar, kemudian ada juga di air payau, dan yang terakhir ada juga di air asin atau di lautan. Nah, dari ketiga tempat ini ternyata setiap ikan itu memiliki atau setiap masing jenis air ini ternyata memiliki ciri khas yang berbeda, baik dalam bagaimana cara mereka hidup, kemudian juga bagaimana cara mereka beradaptasi pada ketiga tempat tadi. Baik, untuk selanjutnya kita lihat bahwa kita akan mengenal lagi tentang hewan amfibi. Sebenarnya apa sih yang disebut sebagai hewan amfibi itu? Ya, jika kita lihat dari maknanya, amfibi ini merupakan hewan yang dapat hidup di daratan dan juga di perairan. Ada beberapa contoh, di antaranya kita lihat dulu ya, dari yang paling kanan, di sini ada salamander. Nah, salamander itu termasuk hewan amfibi karena memang dia bisa hidup di perairan dan juga di daratan. Kalau yang di tengah, itu tidak asing ya, tentu sudah tidak asing di sekitar kita. Karena kalau misalkan musim hujan, hewan ini adalah hewan yang paling banyak hidup atau mengeluarkan suaranya. Kira-kira hewan apa itu? Ya, itu adalah hewan katak ya. Seekor katak ini ternyata mereka sebenarnya hidup kapanpun, tetapi khusus untuk musim hujan mereka tuh berkembang biak dengan pesatnya. Sehingga seringkali di tempat-tempat yang memang dia perairannya bagus dan banyak perairannya itu seekor katak bisa berkembang biak dengan banyak. Sehingga mereka kalau istilahnya ada istilah katak bernyanyi. Nah, itu karena mereka memang berkembang biak secara pesat ketika musim hujan datang. Hewan ini juga dapat hidup di dua alam, yaitu perairan dan juga daratan. Baik, selanjutnya ini ada hewan namanya Cecilia ya, yang ketiga ini, yang paling kiri ini. Sekilas kita lihat seperti cacing, tapi juga seperti ular ya. Hewan ini memang unik, karena memang kalau kita lihat dia bisa hidup di perairan dan juga di daratan. Kalau ini mungkin akan banyak kita temukan di tempat-tempat ya tidak banyak kita temukan di sekitar kita, tapi di daerah rawa, daerah-daerah tertentu dia dapat bertahan hidup. Coba sekarang kalau kita lihat tadi sudah kita pelajari beberapa hewan dengan cara berkembang biak, lalu terakhir kita membicarakan dengan bagaimana mereka hidup dan beradaptasi. Kita yuk kita belajar menyusun kata-kata sehingga dari beberapa kata yang ada di dalam layar ini itu dapat kita susun menjadi sebuah kalimat yang benar. Misalkan pohon diranteng tupai sarang membuat. Kira-kira menjadi apa? Ya, tupai membuat sarang di ranting pohon. Nah, coba sekarang kedua. Dia ular bertelur berkembang dengan. Kira-kira menjadi apa? Untuk menjadi kalimat yang benar. Ya, coba nanti kita ulangi lagi ya. Dia ular bertelur berkembang dengan. Betul, ular berkembang biak dengan bertelur. Ya. Baik, kemudian kita lanjut untuk soal yang ketiga. Hidup udang air dalam di. Hidup udang air dalam di. Kira-kira menjadi apa? Ya, udang hidup di dalam air. Ya, tepat sekali. Kemudian yang keempat ya, di dalam hidup cacing tanah. Kira-kira menjadi apa? Bisa semua ya. Oke. Di dalam hidup cacing tanah. Jadi apa? Baik. Cacing hidup di dalam tanah. Ya. Siapa di sini tadi yang tepat semua keempat-empatnya membuat kalimat yang benar? Ya, hebat ya. Kalian semuanya luar biasa. Sehingga di sini kita belajar tidak hanya mempelajari bagaimana
makhluk hidup itu hidup, tetapi kita juga belajar untuk mengenal atau menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar. Baik, untuk selanjutnya kita akan lihat lagi tentang hewan amfibi. Ya, tadi kita sudah belajar mengenal tentang ada 3 hewan amfibi. Ada apa saja tadi? Salamander, kak, dan juga ada sisilia. Ya, hewan amfibi secara pengertiannya itu adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Nah, mereka memiliki ciri-ciri khusus ya. Yang pertama adalah kulitnya selalu basah, kemudian dia tidak bersisik, dan berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, hewan-hewan amfibi ini memang sangat unik ya, karena memang mereka itu bisa hidup di 2 alam. Nah, tapi untuk ciri-cirinya kira-kira seperti tadi. Yang pertama, kulitnya selalu basah, kemudian tidak bersisik, berkembang biakannya dengan cara bertelur. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat bahwa makhluk hidup itu dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada yang bertelur dan juga ada yang beranak. Pada awal tadi sudah kita singgung ya, bagaimana cara berkembang biakan yang hewan-hewan dengan cara bertelur tadi, apa saja, ada burung, kemudian ada jenis reptil, ada juga yang tadi jenis amfibia ya, dengan cara bertelur. Kemudian yang beranak ini kita lihat ada kelinci ya. Siapa yang pernah pelihara kelinci? Ya, kelinci, kemudian kucing yang ada di rumah kita ya, yang biasa dipelihara. Kemudian ada hamster, apalagi hewan peliharaan, ada anjing juga bisa. Kemudian masih banyak lagi ya hewan-hewan yang memang perkembangbiakannya dengan cara beranak. Nah, hewan-hewan ini memiliki ciri-ciri khusus. Misalkan untuk yang beranak ini biasanya mereka memiliki kantung susu untuk menyusui anaknya, ya. Kemudian anaknya itu lahir tidak diselubungi dengan cangkang, seperti kalau kita bandingkan dengan hewan-hewan yang bertelur. Telur itu kan memang di dalamnya itu di luarnya itu ada cangkang yang melindungi isi telur itu. Kalau misalkan dengan cara beranak, itu biasanya tidak seperti itu. Baik, kalau tadi sudah ada hewan beranak dan bertelur, kita lihat lagi kira-kira kita akan melihat apa saja ya yang dimaksud dengan pergerakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, ketika hewan itu mengalami perkembangbiakan dan juga mengalami makan ataupun yang lain-lain, jangan lupa kita memiliki ciri-ciri yang lain yaitu tentang bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup itu ya memang bergerak. Nah, tadi sudah dibahas di sebelumnya ya, pergerakan ada yang aktif dan juga ada yang pasif. Masih ingat ya, untuk pergerakan aktif contohnya adalah berlari. Ya, siapa di sini yang suka jogging atau lari pagi? Ya, ada ya. Paling tidak kita pernah melakukannya, baik itu di sekolah maupun kita memang sengaja olahraga untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, berlari itu adalah salah satu cara aktivitas dengan cara menggerakkan kedua kaki kita secara bergantian, tetapi dengan cara yang cepat. Nah, sehingga seolah-olah kalian dapat melayangkan badan atau kedua kakinya itu tidak menginjakkan tanah karena cepat. Tapi sebenarnya ya kalau berlari itu tentu saja seperti itu. Selain berlari ada juga pergerakannya itu dengan cara berjalan, ya kan? Siapa di sini yang suka jalan pagi? Ya, berlari ataupun berjalan ini adalah cara makhluk hidup untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun tujuan dia berlari itu dan berjalan itu ada bermacam-macam ya. Maksudnya kita memang berjalan karena memang kita ingin berpindah tempat dengan tujuan mencapai sebuah tujuan, ataukah karena kita bergeraknya itu karena ingin melakukan aktivitas yang lain. Pergerakan makhluk hidup tidak hanya ketika dia berjalan ataupun berlari, tetapi juga ketika dia makan. Makan itu kan kita menggerakkan mulut, kita menggerakkan tangan, dan juga mungkin menggerakkan kaki untuk hewan-hewan tertentu, menggerakkan kepala, dan lain-lainnya. Kegiatan ini juga termasuk pergerakan. Baik, untuk selanjutnya kita lihat juga bahwa
tumbuhan. Tumbuhan itu kira-kira dia memiliki pergerakan tidak ya. Nah, terus bagaimana dia hidup, bertahan hidup. Tumbuhan itu memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Ya, ada yang tumbuhan berbunga, ada juga yang tidak. Nah, tumbuhan kebanyakan itu bergerak secara pasif, walaupun ada juga yang aktif. Misalnya kayak tadi si putri malu tadi kita pegang, dia langsung menutup daunnya. Atau juga hewan, bukan hewan ya, tumbuhan bangkai itu, ya pemakan bangkai itu ada juga itu. Itu dia dapat mangsa, kemudian dia mengatupkan seolah-olah kayak mulutnya ya, namanya tumbuhan Venus. Ada juga kantung semar juga mereka makan, tetapi gerakannya mungkin tidak secepat kalau Venus ya. Kalau Venus itu benar-benar seperti klap, mengatupkan mengatupkan badannya. Di sini badannya seperti mulut ya. Ya, untuk gerakan pasif adalah contohnya ini ya, bisa dilihat pada layar. Kalau kita lihat ada tanaman kacang, kemudian ada tanaman mangga, dia mengalami pertumbuhan dari biji, kemudian dia berkembang jadi tunas, dan pada akhirnya dia menjadi pohon tertentu. Kalau memang dasarnya dari pohon kacang, ya dia akan menjadi kacang. Tapi kalau misalkan dia merupakan berasal dari pohon yang besar, biasanya juga akan tumbuh menjadi pohon yang besar tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita lihat ada cara makhluk hidup untuk melindungi diri. Nah, banyak makhluk hidup yang ada di sekitar kita, baik itu pohon, manusia, ataupun hewan. Kalau pohon, tanaman yang termasuk jenis tanaman di sini ada eceng gondok dan teratai. Nah, mereka menyesuaikan diri dengan sekelilingnya adalah dengan cara daunnya itu lebar karena dia memang hidupnya itu ada di perairan. Demikian juga untuk hewan-hewan seperti ini ya, ada cicak, kemudian ada bunglon dan juga ada cumi-cumi. Nah, kita lihat kalau seekor cicak itu cara melindungi dirinya dengan cara memutuskan ekornya. Coba deh, nanti kalian kalau di rumah ketemu cicak, siapa yang berani pegang ya, dipegang itu dia memang memiliki ciri atau cara khusus melindungi dirinya dengan cara seolah-olah memutuskan ekornya. Berbeda lagi dengan bunglon ya. Bunglon kita lihat, bunglon ini sangat pandai ya, pandai dalam menyembunyikan dirinya. Misalkan dia itu berada di batang yang berwarna coklat, batang pohon, maka tubuhnya akan berwarna coklat. Kalau dia berada di tumbuhan yang daunnya misalkan ya, nempel di daunnya itu, dia berubah menjadi warna sesuai yang dia hinggapi itu. Nah, kemampuan bunglon ini ternyata adalah salah satu cara, yaitu untuk mempertahankan dan melindungi dirinya dengan cara mengubah warna tubuhnya. Selanjutnya kita lihat ada cumi-cumi ya, atau hewan ini banyak kita temukan di laut. Nah, salah satu ciri khasnya adalah dia mengeluarkan tinta untuk melindungi dirinya dari musuh-musuhnya. Sebenarnya banyak sekali yang ada di sekitar kita ya. Ada yang memang untuk melindungi dirinya dia pandai memanjat seperti monyet itu bergelantungan dari pohon satu ke yang lain. Ada juga yang suka berendam di air seperti kuda Nil. Nah, saya rasa keberagaman kebiasaan ini berguna untuk menjaga kesehatan atau menyelamatkan diri dari serangan musuh. Coba sekarang tugas kalian adalah kalian menyebutkan hewan-hewan yang kalian ketahui untuk cara mereka melindungi diri. Kira-kira ada yang lain tidak ya? Nah, kita cari ya. Nanti kita catat bersama. Baik, untuk selanjutnya kita lihat cara hewan bertahan hidup. Banyak hewan mengalami pertumbuhan bentuk dan penambahan jenis makanannya. Penambahan bentuk ini dapat diamati dengan namanya metamorfose atau metamorfosis tanaman. Mohon maaf, makhluk hidup yaitu hewan. Nah, untuk hewan yang kita lihat di sini, salah satu contohnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini mengawali hidupnya adalah dengan cara bertelur, telurnya dia berubah menjadi ulat, ulatnya kemudian memakan dedaunan dan juga buah-buahan di sekitarnya, kemudian berubah jadi kepompong, dan dari kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu yang lucu dan indah yang sering kita lihat di bunga ya, karena mereka mencari sari-sari bunga itu untuk bertahan hidup. Kita lihat ya, ini untuk metamorfosis kupu-kupu dari telur, kemudian ada larva atau di sini ulat, kemudian ada kepompong, kemudian jadi
imago atau dewasa, dan kemudian dia bertelur, dan demikian seterusnya. Selain ada kupu-kupu, ada juga metamorfosis nyamuk ya. Kita lihat untuk gaur hidup nyamuk ini dimulai dari nyamuk dewasa, dia bertelur, telurnya menjadi larva, kemudian larva ini bisa kita lihat kalau di perairan itu kayak jentik-jentik gitu. Kemudian jadi pupa, pupa itu semacam kepompongnya dan berubah lagi menjadi nyamuk dewasa. Baik, untuk yang lain, kita lihat juga ini ada daur hidup kecoa. Kecoa itu merupakan salah satu jenis serangga yang memang dia banyak ditemukan di mana-mana, terutama di selokan ya. Nah, dia tuh biasanya hidup di tempat yang hangat, lembab, tetapi banyak sumber makanan. Nah, kalau dia berbeda, dia tidak sempurna ya. Dia hanya mengalami perubahan dari telur, kemudian jadi ngengat, semacam serangga kecil, kemudian yang belum bersayap, dan akhirnya dia menjadi serangga bersayap apa yang kita lihat kecoa. Baik semuanya, untuk hari ini kita lihat bahwa makhluk hidup itu ada banyak cara bertumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup itu unik dan menarik ya kalau kita kaji ya, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Dari semua makhluk hidup tadi tentunya membuat kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diciptakan luar biasa ya. Kita diciptakan banyak sekali keunikan yang memang dapat kita pelajari. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan cukupkan sekian, dan mungkin apabila ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, maka kalian bisa mencari sumber-sumber, misalkan buku seperti buku-buku tematik yang saat ini sudah ada, ataupun bertanya pada orang tua ataupun guru kalian. Baik, terima kasih untuk hari ini kita sudah belajar bersama, dan kita harap melalui pembelajaran ini kita dapat semakin memahami apa itu tentang makhluk hidup dan bagaimana cara mereka bertahan hidup di sekitar kita. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai bertemu pada program acara selanjutnya. Sampai bertemu lagi.